Raja terdiam saat Abu Nawas menjawab pertanyaan tentang dosa dan kebenaran. Suatu pagi di pasar Baghdad, suasana riuh seperti biasa. Pedagang berteriak menawarkan barang, kambing mengembik di sana-sini, dan orang-orang tawar-menawar seolah dunia hanya berputar di sekitar harga bawang dan kain. Di tengah hiruk-pikuk itu, Abu Nawas sedang berjalan santai sambil membawa sekeranjang telur. Tiba-tiba, dari arah berlawanan muncul seorang pria berjubah rapi, berjanggut tipis, membawa kitab tebal. Wajahnya sombong, langkahnya tegap seperti orang yang yakin bahwa semua orang bodoh kecuali dirinya. Ia dikenal sebagai Syekh Bahlul, ahli debat dari madrasah kerajaan. "Wahai Abu Nawas," seru sang Syekh dengan nada menantang, "aku sering mendengar kau disebut orang paling pintar di Baghdad. Tapi kepintaran tanpa dasar ilmu itu hanyalah kebodohan yang dibungkus jenaka. Beranikah kau berdebat denganku di hadapan orang banyak?" Abu Nawas menatapnya tenang sambil menaruh keranjangnya di tanah. "Tentu saja, Syekh. Tapi, karena aku membawa telur dan kau membawa kitab, mari kita buat perdebatan yang adil. Kau jawab dengan isi kitabmu, aku jawab dengan isi keranjangku." Orang-orang pasar mulai berkumpul, penasaran. Syekh Bahlul mengangkat dagunya. "Baik. Pertanyaanku pertama, apa yang lebih dulu ada, akal atau ilmu?" Abu Nawas mengambil satu telur, menatapnya serius. "Telur ini, Syekh, adalah jawabannya." Semua terdiam. "Bagaimana mungkin telur menjawab pertanyaanku?" sergah sang Syekh. "Karena telur tidak bisa jadi ayam tanpa dihangatkan, sebagaimana ilmu tidak bisa hidup tanpa akal yang berpikir. Jadi akal lebih dulu, seperti induk ayam, yang menghangatkan ilmu agar menetas jadi pemahaman. Nah, kau mau telur ini? Mungkin bisa menetaskan ide baru." Penonton tertawa, dan Syekh mulai kesal. "Itu cuma permainan kata. Baik, pertanyaan kedua, mana yang lebih tinggi, logika atau keyakinan?" Abu Nawas tersenyum, mengambil satu telur lagi dan meletakkannya di atas kepala botak sang Syekh. "Logika adalah telur ini, Syekh. Kalau kau jaga baik-baik, ia tak akan pecah. Tapi kalau terlalu yakin kau bisa menahannya tanpa waspada." Plak. Telurnya pecah di kepala sang Syekh, kuningnya mengalir pelan. Orang-orang tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas melanjutkan santai, "Lihat. Keyakinan tanpa logika bisa membuat kepala jadi konyol." Syekh Bahlul mulai marah, tapi ia tidak mau kalah. "Cukup. Sekarang aku yang menantangmu. Jelaskan kepadaku, bagaimana mungkin kebenaran bisa memiliki dua wajah?" Abu Nawas mengambil dua telur, satu putih bersih, satu agak kotor. "Lihat dua telur ini. Bentuknya sama, tapi yang satu bersih, yang satu kotor. Kau mungkin mengira yang putih lebih baik, tapi siapa tahu justru yang kotor di luar lebih segar di dalam. Kebenaran kadang seperti itu, tergantung siapa yang mencucinya." Tawa meledak lagi. Tapi Syekh Bahlul tidak menyerah. "Kalau begitu, kalau semua bisa dibalik dengan kata-katamu, apakah kebohongan juga bisa menjadi kebenaran?" Abu Nawas mengangguk ringan. "Tentu. Misalnya, ketika seorang ayah miskin mengatakan pada anaknya bahwa besok mereka akan makan enak. Padahal belum tahu dari mana makanannya datang. Ia berbohong, tapi kebohongan itu membuat anaknya tenang dan sang ayah bekerja lebih keras. Esoknya mereka benar-benar makan enak. Maka kebohongan itu berubah jadi kebenaran, bukan karena kata-katanya, tapi karena niatnya." Kerumunan langsung terdiam. Beberapa mengangguk, ada yang tampak merenung. Abu Nawas kemudian menatap sang Syekh dengan lembut. "Kau membawa kitab, aku membawa telur. Tapi kalau hanya sibuk membaca tanpa melihat dunia, kitabmu hanya akan menjadi sarang debu. Sedangkan aku belajar dari pasar, dari orang lapar, dari ayam yang bertelur setiap pagi." Syekh Bahlul terdiam. Ia menatap kuning telur yang masih menetes dari janggutnya. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum malu. Abu Nawas menepuk bahunya pelan. "Jangan malu, Syekh.
Kadang untuk memahami kebenaran, kepala kita memang harus sedikit retak. Suara tawa dan tepuk tangan memenuhi pasar Baghdad. Di antara keramaian itu, hanya satu hal yang pasti, hari itu, bukan hanya telur yang pecah, tapi juga keangkuhan seorang manusia. Beberapa hari setelah kejadian di pasar, nama Abu Nawas makin tersebar ke seluruh Baghdad. Cerita tentang telur di kepala Syekh Bahlul membuat orang-orang membicarakannya di kedai, di masjid, bahkan di istana. Raja Harun al-Rashid pun mendengar kisah itu dan merasa geli, tapi juga penasaran. Panggil Abu Nawas ke istana, perintah sang raja. Aku ingin tahu apakah kepintarannya benar-benar nyata, atau hanya kelisinan lidah semata. Ketika Abu Nawas datang, ia menemukan Syekh Bahlul sudah duduk di sisi raja, kali ini berjubah baru dan wangi parfum melati. Wajahnya tampak ingin membalas dendam. Abu Nawas, kata raja sambil menatapnya tajam namun dengan senyum tipis, aku mendengar kau berhasil mempermalukan Syekh Bahlul di pasar dengan telur. Tapi sekarang aku ingin mengujimu dalam hal yang lebih tinggi, ilmu dan keadilan. Silakan, tuanku, jawab Abu Nawas dengan sopan namun santai, asal bukan soal telur lagi, karena stokku sudah habis dijadikan sarapan. Raja tertawa kecil, lalu memberi isyarat. Dua orang pengawal membawa masuk dua kantong kain. Satu berisi emas, satu lagi berisi pasir. Di hadapanmu ada dua orang, ujar sang raja sambil menunjuk dua lelaki miskin yang berdiri di sisi ruangan. Yang satu jujur tapi bodoh, yang satu cerdik tapi licik. Kau harus memutuskan siapa yang layak menerima kantong berisi emas, dan siapa yang mendapat pasir. Abu Nawas melirik kedua orang itu tanpa banyak bicara. Ia lalu menatap raja. Tuanku, izinkan aku berbicara dengan mereka sebentar. Ia mendekati si jujur bodoh dan bertanya lembut, jika aku memberimu emas, apa yang akan kau lakukan? Lelaki itu menjawab polos, aku akan bagi-bagikan kepada tetanggaku agar mereka senang. Kalau emasnya habis, tanya Abu Nawas. Aku akan menunggu orang lain memberiku lagi, jawabnya jujur. Abu Nawas tersenyum, lalu berpindah ke si licik cerdik. Kalau kau yang dapat emas ini, apa yang akan kau lakukan? Ia menatap tajam dan menjawab, aku akan berdagang. Dari satu keping jadi dua, dari dua jadi empat. Tapi tentu, sebagian akan aku persembahkan kepada Baginda Raja. Abu Nawas menatap raja dan berkata tenang, Tuanku, izinkan aku memberi emas kepada yang licik. Syekh Bahlul segera berseru, lihat. Bukankah itu tidak adil? Orang jujur dibiarkan menderita, yang licik justru dihadiahi emas. Abu Nawas menoleh sambil tersenyum. Benar, Syekh. Tapi yang jujur tidak bisa menjaga emasnya, sementara yang licik tahu cara membuat emasnya berlipat. Namun aku tidak berhenti di situ. Ia lalu berbalik kepada pengawal. Setelah si licik berbisnis dan berlipat ganda, ambillah kembali semua hasilnya untuk kerajaan. Karena niatnya sejak awal bukan untuk rakyat, tapi untuk dirinya sendiri. Raja terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. Jadi, kau memberi emas bukan karena ia pantas, tapi karena kau tahu keserakahannya akan jadi keuntungan bagi orang banyak. Benar, tuanku, jawab Abu Nawas ringan. Kadang untuk memanen madu, kita memang harus memanfaatkan lebah yang paling rakus. Semua yang hadir tertawa kecil, kecuali Syekh Bahlul yang tampak semakin merah wajahnya. Namun ia masih berusaha menahan malu dan berkata, Raja, izinkan aku memberikan pertanyaan terakhir agar adil. Raja mengangguk. Abu Nawas, kata Syekh Bahlul, jika kau benar-benar bijak, jelaskan padaku, apa bedanya orang pintar dengan orang benar? Abu Nawas tersenyum dan memandang keduanya, Raja dan Syekh, bergantian. Orang pintar tahu bagaimana mencari jalan keluar dari masalah, tapi orang benar tahu kapan tidak perlu menciptakan masalah. Maka, jika orang pintar seperti aku bicara, orang benar seperti Baginda Raja memilih kapan harus mendengarkan. Ruangan hening sesaat. Raja menatap Abu Nawas, lalu tertawa terbahak-bahak.
Kau benar-benar membuatku tak bisa memihak siapapun kecuali kebenaran itu sendiri. Sejak hari itu, setiap kali raja ingin menguji keadilan, ia tidak lagi memanggil para ulama atau hakim. Ia hanya memanggil satu orang, Abu Nawas, si tukang bicara yang selalu menemukan kebenaran di antara tawa dan logika yang nyaris tak terbantahkan. Beberapa minggu kemudian, raja memutuskan untuk mengadakan sayembara aneh. Ia ingin tahu siapa di Baghdad yang paling pandai beralasan tanpa berbohong. Hadiahnya besar, sekarung emas dan kehormatan makan malam bersama raja. Syekh Bahlul, yang masih menyimpan dendam lama, melihat ini sebagai kesempatan untuk menjatuhkan Abu Nawas di depan seluruh istana. Ketika hari sayembara tiba, para penantang duduk berjajar di aula kerajaan. Abu Nawas datang terlambat, memakai jubah sederhana dengan sandal yang bolong di ujungnya. Para bangsawan menahan tawa, sementara raja hanya menggeleng pelan, sudah hafal dengan gaya sahabat lamanya itu. Raja memulai, aturannya sederhana. Aku akan menanyakan satu hal, dan kalian harus menjawab dengan alasan yang masuk akal, tanpa berbohong. Semua mengangguk. Pertanyaan pertama, mengapa manusia sering melakukan hal yang mereka tahu salah? Seorang ulama menjawab, karena hawa nafsu, tuanku. Seorang filsuf menimpali, karena kurang pengetahuan. Giliran Abu Nawas. Ia menatap raja dengan wajah datar. Karena kalau mereka tidak melakukannya, tidak akan ada pekerjaan untuk para hakim, mufti, dan pengawal kerajaan. Maka salah satu cara mereka berbakti adalah dengan berbuat salah secukupnya. Aula meledak dengan tawa tertahan. Raja menepuk dahinya sambil tersenyum. Baiklah, 1 poin untukmu, Abu Nawas. Syekh Bahlul terlihat kesal. Ia membisikkan sesuatu pada raja. Tak lama kemudian raja bertanya lagi, kali ini dengan nada licik, kalau begitu, Abu Nawas, katakan padaku, apa yang lebih berat, berbuat dosa, atau menutupi dosa? Abu Nawas pura-pura berpikir dalam-dalam, lalu menatap Syekh Bahlul. Yang lebih berat adalah menutupi dosa, tuanku. Karena yang pertama hanya butuh keberanian, tapi yang kedua butuh kebohongan dan muka tebal seperti... Ia berhenti sebentar dan menatap janggut Syekh Bahlul, seperti janggut yang disisir dengan minyak palsu. Tawa istana pecah lagi. Bahkan raja hampir tersedak air. Syekh Bahlul menggertakkan gigi. Cukup. Kau hanya pandai mempermalukan orang, bukan menjawab pertanyaan dengan ilmu. Abu Nawas menatapnya lembut. Kalau ilmu hanya membuat orang marah, maka mungkin yang perlu diajarkan bukan ilmunya, tapi sabarnya. Raja mengangkat tangannya, menenangkan suasana. Baiklah, pertanyaan terakhir. Siapa yang lebih tinggi nilainya, orang yang berbuat baik karena takut, atau orang yang berbuat baik karena tidak tahu alasannya? Abu Nawas tersenyum kecil. Yang kedua, tuanku. Karena ia tidak menghitung pahala, tidak menimbang surga. Ia hanya mengikuti fitrah baik yang diberikan Tuhan. Seperti matahari yang tak pernah bertanya, apakah bumi layak ia terangi atau tidak. Suasana tiba-tiba sunyi. Kata-kata itu sederhana tapi menggetarkan. Raja menatap Syekh Bahlul yang terdiam kaku. Apa kau punya jawaban yang lebih bijak, Syekh? Syekh Bahlul hanya menunduk. Tidak, tuanku. Raja lalu berdiri dan mengangkat tangannya. Hari ini aku belajar satu hal dari Abu Nawas. Kebenaran tidak selalu datang dari kitab tebal, tapi bisa keluar dari mulut yang tahu kapan harus jujur dan kapan harus jenaka. Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata, dan aku belajar satu hal dari Baginda, bahwa raja yang mau mendengar tawa rakyatnya akan lebih lama disanjung daripada raja yang hanya menuntut diam. Semua orang di aula berdiri memberi tepuk tangan. Di sudut ruangan, Syekh Bahlul menatapnya dengan pandangan rumit, antara benci, kagum, dan mungkin sedikit lega. Karena entah bagaimana, setiap kali Abu Nawas berbicara, bahkan mereka yang kalah pun merasa sedang diajak tertawa bersama, bukan ditertawakan. Keesokan harinya, saat suasana istana masih hangat membicarakan kebijaksanaan Abu Nawas,
Raja mengutus pengawal memanggilnya ke taman belakang istana. Di sana, Harun al-Rashid duduk di bawah pohon delima sambil memandangi kolam yang tenang. Abu Nawas, ujar raja tanpa menoleh, aku heran. Engkau selalu tahu cara menjawab tanpa membuat orang benar-benar terluka. Bagaimana kau melakukannya? Abu Nawas menatap bayangan mereka berdua di permukaan air. Tuanku, kata-kata itu seperti air. Jika terlalu deras, bisa menghancurkan batu. Tapi kalau mengalir lembut, ia justru membuat batu itu menjadi halus. Aku hanya memilih untuk tidak menghantam. Raja tersenyum kecil. Tapi terkadang, orang yang lembut dianggap lemah. Benar, jawab Abu Nawas, tapi hanya orang yang kuat, yang sanggup tetap lembut saat sedang diserang. Raja terdiam. Seekor burung pipit hinggap di tepi kolam, mencipratkan air. Abu Nawas memandangnya dan berkata pelan, kebijaksanaan bukan soal siapa yang benar, tapi siapa yang tidak butuh menang. Harun al-Rashid menatap sahabatnya itu lama. Kau tahu, Abu Nawas, katanya akhirnya, kadang aku iri padamu. Aku raja, tapi harus berhati-hati dalam setiap perkataan. Sementara kau bebas berbicara bahkan pada raja, dan semua orang tetap menyukaimu. Abu Nawas tersenyum nakal. Itu karena aku tak pernah berbicara untuk disukai, tuanku. Aku hanya memastikan kebenaran yang pahit bisa terasa manis jika dibungkus dengan tawa. Raja terbahak, menepuk bahunya. Kalau begitu, jangan pernah berubah, wahai Abu Nawas. Abu Nawas menunduk hormat. Tidak akan, tuanku. Tapi mungkin suatu hari, bila aku berhenti bicara, bukan berarti aku kehabisan kata, mungkin dunia hanya sedang tidak butuh nasihat, melainkan keheningan. Raja memandangnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara kagum dan sedih. Angin berhembus pelan, menggoyangkan daun delima, sementara matahari pagi menembus sela-sela ranting, memantulkan cahaya ke air kolam yang beriak lembut. Abu Nawas melangkah pergi perlahan, meninggalkan taman istana dengan langkah ringan. Di belakangnya, gema tawa dan kebijaksanaannya masih menggantung di udara, seperti wangi bunga yang tak pernah benar-benar hilang, meski orangnya telah pergi jauh. Raja terdiam saat Abu Nawas menjawab pertanyaan tentang dosa dan kebenaran. Suatu pagi di pasar Baghdad, suasana riuh seperti biasa. Pedagang berteriak menawarkan barang, kambing mengembik di sana-sini, dan orang-orang tawar-menawar seolah dunia hanya berputar di sekitar harga bawang dan kain. Di tengah hiruk-pikuk itu, Abu Nawas sedang berjalan santai sambil membawa sekeranjang telur. Tiba-tiba, dari arah berlawanan muncul seorang pria berjubah rapi, berjanggut tipis, membawa kitab tebal. Wajahnya sombong, langkahnya tegap seperti orang yang yakin bahwa semua orang bodoh kecuali dirinya. Ia dikenal sebagai Syekh Bahlul, ahli debat dari madrasah kerajaan. Wahai Abu Nawas, seru sang Syekh dengan nada menantang, aku sering mendengar kau disebut orang paling pintar di Baghdad. Tapi kepintaran tanpa dasar ilmu itu hanyalah kebodohan yang dibungkus jenaka. Beranikah kau berdebat denganku di hadapan orang banyak? Abu Nawas menatapnya tenang sambil menaruh keranjangnya di tanah. Tentu saja, Syekh. Tapi, karena aku membawa telur dan kau membawa kitab, mari kita buat perdebatan yang adil. Kau jawab dengan isi kitabmu, aku jawab dengan isi keranjangku. Orang-orang pasar mulai berkumpul, penasaran. Syekh Bahlul mengangkat dagunya. Baik. Pertanyaanku pertama, apa yang lebih dulu ada, akal atau ilmu? Abu Nawas mengambil satu telur, menatapnya serius. Telur ini, Syekh, adalah jawabannya. Semua terdiam. Bagaimana mungkin telur menjawab pertanyaanku, sergah sang Syekh? Karena telur tidak bisa jadi ayam tanpa dihangatkan, sebagaimana ilmu tidak bisa hidup tanpa akal yang berpikir. Jadi akal lebih dulu, seperti induk ayam, yang menghangatkan ilmu agar menetas jadi pemahaman. Nah, kau mau telur ini? Mungkin bisa menetaskan ide baru. Penonton tertawa, dan Syekh mulai kesal. Itu cuma permainan kata. Baik,
Pertanyaan kedua, mana yang lebih tinggi, logika atau keyakinan? Abu Nawas tersenyum, mengambil satu telur lagi dan meletakkannya di atas kepala botak sang syekh. Logika adalah telur ini, syekh. Kalau kau jaga baik-baik, ia tak akan pecah. Tapi kalau terlalu yakin kau bisa menahannya tanpa waspada. Plak. Telurnya pecah di kepala sang syekh, kuningnya mengalir pelan. Orang-orang tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas melanjutkan santai, lihat. Keyakinan tanpa logika bisa membuat kepala jadi konyol. Syekh Bahlul mulai marah, tapi ia tidak mau kalah. Cukup. Sekarang aku yang menantangmu. Jelaskan kepadaku, bagaimana mungkin kebenaran bisa memiliki dua wajah? Abu Nawas mengambil dua telur, satu putih bersih, satu agak kotor. Lihat dua telur ini. Bentuknya sama, tapi yang satu bersih, yang satu kotor. Kau mungkin mengira yang putih lebih baik, tapi siapa tahu justru yang kotor di luar lebih segar di dalam. Kebenaran kadang seperti itu, tergantung siapa yang mencucinya. Tawa meledak lagi. Tapi Syekh Bahlul tidak menyerah. Kalau begitu, kalau semua bisa dibalik dengan kata-katamu, apakah kebohongan juga bisa menjadi kebenaran? Abu Nawas mengangguk ringan. Tentu. Misalnya, ketika seorang ayah miskin mengatakan pada anaknya bahwa besok mereka akan makan enak. Padahal belum tahu dari mana makanannya datang. Ia berbohong, tapi kebohongan itu membuat anaknya tenang dan sang ayah bekerja lebih keras. Esoknya mereka benar-benar makan enak. Maka kebohongan itu berubah jadi kebenaran, bukan karena kata-katanya, tapi karena niatnya. Kerumunan langsung terdiam. Beberapa mengangguk, ada yang tampak merenung. Abu Nawas kemudian menatap sang syekh dengan lembut. Kau membawa kitab, aku membawa telur. Tapi kalau hanya sibuk membaca tanpa melihat dunia, kitabmu hanya akan menjadi sarang debu. Sedangkan aku belajar dari pasar, dari orang lapar, dari ayam yang bertelur setiap pagi. Syekh Bahlul terdiam. Ia menatap kuning telur yang masih menetes dari janggutnya. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum malu. Abu Nawas menepuk bahunya pelan. Jangan malu, Syekh. Kadang untuk memahami kebenaran, kepala kita memang harus sedikit retak. Suara tawa dan tepuk tangan memenuhi pasar Baghdad. Di antara keramaian itu, hanya satu hal yang pasti, hari itu, bukan hanya telur yang pecah, tapi juga keangkuhan seorang manusia. Beberapa hari setelah kejadian di pasar, nama Abu Nawas makin tersebar ke seluruh Baghdad. Cerita tentang telur di kepala Syekh Bahlul membuat orang-orang membicarakannya di kedai, di masjid, bahkan di istana. Raja Harun al-Rashid pun mendengar kisah itu dan merasa geli, tapi juga penasaran. Panggil Abu Nawas ke istana, perintah sang raja. Aku ingin tahu apakah kepintarannya benar-benar nyata, atau hanya kelisinan lidah semata. Ketika Abu Nawas datang, ia menemukan Syekh Bahlul sudah duduk di sisi raja, kali ini berjubah baru dan wangi parfum melati. Wajahnya tampak ingin membalas dendam. Abu Nawas, kata raja sambil menatapnya tajam namun dengan senyum tipis, aku mendengar kau berhasil mempermalukan Syekh Bahlul di pasar dengan telur. Tapi sekarang aku ingin mengujimu dalam hal yang lebih tinggi, ilmu dan keadilan. Silakan, tuanku, jawab Abu Nawas dengan sopan namun santai, asal bukan soal telur lagi, karena stokku sudah habis dijadikan sarapan. Raja tertawa kecil, lalu memberi isyarat. Dua orang pengawal membawa masuk dua kantong kain. Satu berisi emas, satu lagi berisi pasir. Di hadapanmu ada dua orang, ujar sang raja sambil menunjuk dua lelaki miskin yang berdiri di sisi ruangan. Yang satu jujur tapi bodoh, yang satu cerdik tapi licik. Kau harus memutuskan siapa yang layak menerima kantong berisi emas, dan siapa yang mendapat pasir. Abu Nawas melirik kedua orang itu tanpa banyak bicara. Ia lalu menatap raja. Tuanku, izinkan aku berbicara dengan mereka sebentar. Ia mendekati si jujur bodoh dan bertanya lembut, jika aku memberimu emas, apa yang akan kau lakukan? Lelaki itu menjawab polos,
Aku akan bagi-bagikan kepada tetanggaku agar mereka senang. Kalau emasnya habis, tanya Abu Nawas. Aku akan menunggu orang lain memberiku lagi, jawabnya jujur. Abu Nawas tersenyum, lalu berpindah ke si licik cerdik. Kalau kau yang dapat emas ini, apa yang akan kau lakukan? Ia menatap tajam dan menjawab, aku akan berdagang. Dari 1 keping jadi 2, dari 2 jadi 4. Tapi tentu, sebagian akan aku persembahkan kepada Baginda Raja. Abu Nawas menatap Raja dan berkata tenang, Tuanku, izinkan aku memberi emas kepada yang licik. Syekh Bahlul segera berseru, lihat. Bukankah itu tidak adil? Orang jujur dibiarkan menderita, yang licik justru dihadiahi emas. Abu Nawas menoleh sambil tersenyum. Benar, Syekh. Tapi yang jujur tidak bisa menjaga emasnya, sementara yang licik tahu cara membuat emasnya berlipat. Namun aku tidak berhenti di situ. Ia lalu berbalik kepada pengawal. Setelah si licik berbisnis dan berlipat ganda, ambillah kembali semua hasilnya untuk kerajaan. Karena niatnya sejak awal bukan untuk rakyat, tapi untuk dirinya sendiri. Raja terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. Jadi, kau memberi emas bukan karena ia pantas, tapi karena kau tahu keserakahannya akan jadi keuntungan bagi orang banyak. Benar, Tuanku, jawab Abu Nawas ringan. Kadang untuk memanen madu, kita memang harus memanfaatkan lebah yang paling rakus. Semua yang hadir tertawa kecil, kecuali Syekh Bahlul yang tampak semakin merah wajahnya. Namun ia masih berusaha menahan malu dan berkata, Raja, izinkan aku memberikan pertanyaan terakhir agar adil. Raja mengangguk. Abu Nawas, kata Syekh Bahlul, jika kau benar-benar bijak, jelaskan padaku, apa bedanya orang pintar dengan orang benar? Abu Nawas tersenyum dan memandang keduanya, Raja dan Syekh, bergantian. Orang pintar tahu bagaimana mencari jalan keluar dari masalah, tapi orang benar tahu kapan tidak perlu menciptakan masalah. Maka, jika orang pintar seperti aku bicara, orang benar seperti Baginda Raja memilih kapan harus mendengarkan. Ruangan hening sesaat. Raja menatap Abu Nawas, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar membuatku tak bisa memihak siapapun kecuali kebenaran itu sendiri. Sejak hari itu, setiap kali Raja ingin menguji keadilan, ia tidak lagi memanggil para ulama atau hakim. Ia hanya memanggil satu orang, Abu Nawas, si tukang bicara yang selalu menemukan kebenaran di antara tawa dan logika yang nyaris tak terbantahkan. Beberapa minggu kemudian, Raja memutuskan untuk mengadakan sayembara aneh. Ia ingin tahu siapa di Baghdad yang paling pandai beralasan tanpa berbohong. Hadiahnya besar, sekarung emas dan kehormatan makan malam bersama Raja. Syekh Bahlul, yang masih menyimpan dendam lama, melihat ini sebagai kesempatan untuk menjatuhkan Abu Nawas di depan seluruh istana. Ketika hari sayembara tiba, para penantang duduk berjajar di aula kerajaan. Abu Nawas datang terlambat, memakai jubah sederhana dengan sandal yang bolong di ujungnya. Para bangsawan menahan tawa, sementara Raja hanya menggeleng pelan, sudah hafal dengan gaya sahabat lamanya itu. Raja memulai, aturannya sederhana. Aku akan menanyakan satu hal, dan kalian harus menjawab dengan alasan yang masuk akal, tanpa berbohong. Semua mengangguk. Pertanyaan pertama, mengapa manusia sering melakukan hal yang mereka tahu salah? Seorang ulama menjawab, karena hawa nafsu, tuanku. Seorang filsuf menimpali, karena kurang pengetahuan. Giliran Abu Nawas. Ia menatap Raja dengan wajah datar. Karena kalau mereka tidak melakukannya, tidak akan ada pekerjaan untuk para hakim, mufti, dan pengawal kerajaan. Maka salah satu cara mereka berbakti adalah dengan berbuat salah secukupnya. Aula meledak dengan tawa tertahan. Raja menepuk dahinya sambil tersenyum. Baiklah, 1 poin untukmu, Abu Nawas. Syekh Bahlul terlihat kesal. Ia membisikkan sesuatu pada Raja. Tak lama kemudian Raja bertanya lagi, kali ini dengan nada licik, kalau begitu, Abu Nawas, katakan padaku, apa yang lebih berat, berbuat dosa,
atau menutupi dosa. Abu Nawas pura-pura berpikir dalam-dalam, lalu menatap Syekh Bahlul. Yang lebih berat adalah menutupi dosa, tuanku. Karena yang pertama hanya butuh keberanian, tapi yang kedua butuh kebohongan dan muka tebal seperti, ia berhenti sebentar dan menatap janggut Syekh Bahlul, seperti janggut yang disisir dengan minyak palsu. Tawa istana pecah lagi. Bahkan raja hampir tersedak air. Syekh Bahlul menggertakkan gigi. Cukup. Kau hanya pandai mempermalukan orang, bukan menjawab pertanyaan dengan ilmu. Abu Nawas menatapnya lembut. Kalau ilmu hanya membuat orang marah, maka mungkin yang perlu diajarkan bukan ilmunya, tapi sabarnya. Raja mengangkat tangannya, menenangkan suasana. Baiklah, pertanyaan terakhir. Siapa yang lebih tinggi nilainya, orang yang berbuat baik karena takut, atau orang yang berbuat baik karena tidak tahu alasannya? Abu Nawas tersenyum kecil. Yang kedua, tuanku. Karena ia tidak menghitung pahala, tidak menimbang surga. Ia hanya mengikuti fitrah baik yang diberikan Tuhan. Seperti matahari yang tak pernah bertanya, apakah bumi layak ia terangi atau tidak. Suasana tiba-tiba sunyi. Kata-kata itu sederhana tapi menggetarkan. Raja menatap Syekh Bahlul yang terdiam kaku. Apa kau punya jawaban yang lebih bijak, Syekh? Syekh Bahlul hanya menunduk. Tidak, tuanku. Raja lalu berdiri dan mengangkat tangannya. Hari ini aku belajar satu hal dari Abu Nawas, kebenaran tidak selalu datang dari kitab tebal, tapi bisa keluar dari mulut yang tahu kapan harus jujur dan kapan harus jenaka. Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata, dan aku belajar satu hal dari Baginda, bahwa raja yang mau mendengar tawa rakyatnya akan lebih lama disanjung daripada raja yang hanya menuntut diam. Semua orang di aula berdiri memberi tepuk tangan. Di sudut ruangan, Syekh Bahlul menatapnya dengan pandangan rumit, antara benci, kagum, dan mungkin sedikit lega. Karena entah bagaimana, setiap kali Abu Nawas berbicara, bahkan mereka yang kalah pun merasa sedang diajak tertawa bersama, bukan ditertawakan. Keesokan harinya, saat suasana istana masih hangat membicarakan kebijaksanaan Abu Nawas, Raja mengutus pengawal memanggilnya ke taman belakang istana. Di sana, Harun al-Rashid duduk di bawah pohon delima sambil memandangi kolam yang tenang. Abu Nawas, ujar Raja tanpa menoleh, aku heran. Engkau selalu tahu cara menjawab tanpa membuat orang benar-benar terluka. Bagaimana kau melakukannya? Abu Nawas menatap bayangan mereka berdua di permukaan air. Tuanku, kata-kata itu seperti air. Jika terlalu deras, bisa menghancurkan batu. Tapi kalau mengalir lembut, ia justru membuat batu itu menjadi halus. Aku hanya memilih untuk tidak menghantam. Raja tersenyum kecil. Tapi terkadang, orang yang lembut dianggap lemah. Benar, jawab Abu Nawas, tapi hanya orang yang kuat, yang sanggup tetap lembut saat sedang diserang. Raja terdiam. Seekor burung pipit hinggap di tepi kolam, mencipratkan air. Abu Nawas memandangnya dan berkata pelan, kebijaksanaan bukan soal siapa yang benar, tapi siapa yang tidak butuh menang. Harun al-Rashid menatap sahabatnya itu lama. Kau tahu, Abu Nawas, katanya akhirnya, kadang aku iri padamu. Aku raja, tapi harus berhati-hati dalam setiap perkataan. Sementara kau bebas berbicara bahkan pada raja, dan semua orang tetap menyukaimu. Abu Nawas tersenyum nakal. Itu karena aku tak pernah berbicara untuk disukai, tuanku. Aku hanya memastikan kebenaran yang pahit bisa terasa manis jika dibungkus dengan tawa. Raja terbahak, menepuk bahunya. Kalau begitu, jangan pernah berubah, wahai Abu Nawas. Abu Nawas menunduk hormat. Tidak akan, tuanku. Tapi mungkin suatu hari, bila aku berhenti bicara, bukan berarti aku kehabisan kata, mungkin dunia hanya sedang tidak butuh nasihat, melainkan keheningan. Raja memandangnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara kagum dan sedih. Angin berhembus pelan, menggoyangkan daun delima, sementara matahari pagi menembus sela-sela ranting,
memantulkan cahaya ke air kolam yang beriak lembut. Abu Nawas melangkah pergi perlahan, meninggalkan taman istana dengan langkah ringan. Di belakangnya, gema tawa dan kebijaksanaannya masih menggantung di udara, seperti wangi bunga yang tak pernah benar-benar hilang, meski orangnya telah pergi jauh. Raja terdiam saat Abu Nawas menjawab pertanyaan tentang dosa dan kebenaran. Suatu pagi di pasar Baghdad, suasana riuh seperti biasa. Pedagang berteriak menawarkan barang, kambing mengembik di sana-sini, dan orang-orang tawar-menawar seolah dunia hanya berputar di sekitar harga bawang dan kain. Di tengah hiruk-pikuk itu, Abu Nawas sedang berjalan santai sambil membawa sekeranjang telur. Tiba-tiba, dari arah berlawanan muncul seorang pria berjubah rapi, berjanggut tipis, membawa kitab tebal. Wajahnya sombong, langkahnya tegap seperti orang yang yakin bahwa semua orang bodoh kecuali dirinya. Ia dikenal sebagai Syekh Bahlul, ahli debat dari madrasah kerajaan. "Wahai Abu Nawas," seru sang Syekh dengan nada menantang, "aku sering mendengar kau disebut orang paling pintar di Baghdad. Tapi kepintaran tanpa dasar ilmu itu hanyalah kebodohan yang dibungkus jenaka. Beranikah kau berdebat denganku di hadapan orang banyak?" Abu Nawas menatapnya tenang sambil menaruh keranjangnya di tanah. "Tentu saja, Syekh. Tapi, karena aku membawa telur dan kau membawa kitab, mari kita buat perdebatan yang adil. Kau jawab dengan isi kitabmu, aku jawab dengan isi keranjangku." Orang-orang pasar mulai berkumpul, penasaran. Syekh Bahlul mengangkat dagunya. "Baik. Pertanyaanku pertama, apa yang lebih dulu ada, akal atau ilmu?" Abu Nawas mengambil satu telur, menatapnya serius. "Telur ini, Syekh, adalah jawabannya." Semua terdiam. "Bagaimana mungkin telur menjawab pertanyaanku?" sergah sang Syekh. "Karena telur tidak bisa jadi ayam tanpa dihangatkan, sebagaimana ilmu tidak bisa hidup tanpa akal yang berpikir. Jadi akal lebih dulu, seperti induk ayam, yang menghangatkan ilmu agar menetas jadi pemahaman. Nah, kau mau telur ini? Mungkin bisa menetaskan ide baru." Penonton tertawa, dan Syekh mulai kesal. "Itu cuma permainan kata. Baik, pertanyaan kedua, mana yang lebih tinggi, logika atau keyakinan?" Abu Nawas tersenyum, mengambil satu telur lagi dan meletakkannya di atas kepala botak sang Syekh. "Logika adalah telur ini, Syekh. Kalau kau jaga baik-baik, ia tak akan pecah. Tapi kalau terlalu yakin kau bisa menahannya tanpa waspada." Pelat. Telurnya pecah di kepala sang Syekh, kuningnya mengalir pelan. Orang-orang tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas melanjutkan santai, "Lihat. Keyakinan tanpa logika bisa membuat kepala jadi konyol." Syekh Bahlul mulai marah, tapi ia tidak mau kalah. "Cukup. Sekarang aku yang menantangmu. Jelaskan kepadaku, bagaimana mungkin kebenaran bisa memiliki dua wajah?" Abu Nawas mengambil dua telur, satu putih bersih, satu agak kotor. "Lihat dua telur ini. Bentuknya sama, tapi yang satu bersih, yang satu kotor. Kau mungkin mengira yang putih lebih baik, tapi siapa tahu justru yang kotor di luar lebih segar di dalam. Kebenaran kadang seperti itu, tergantung siapa yang mencucinya." Tawa meledak lagi. Tapi Syekh Bahlul tidak menyerah. "Kalau begitu, kalau semua bisa dibalik dengan kata-katamu, apakah kebohongan juga bisa menjadi kebenaran?" Abu Nawas mengangguk ringan. "Tentu. Misalnya, ketika seorang ayah miskin mengatakan pada anaknya bahwa besok mereka akan makan enak. Padahal belum tahu dari mana makanannya datang. Ia berbohong, tapi kebohongan itu membuat anaknya tenang dan sang ayah bekerja lebih keras. Esoknya mereka benar-benar makan enak. Maka kebohongan itu berubah jadi kebenaran, bukan karena kata-katanya, tapi karena niatnya." Kerumunan langsung terdiam. Beberapa mengangguk, ada yang tampak merenung. Abu Nawas kemudian menatap sang Syekh dengan lembut. "Kau membawa kitab, aku membawa telur. Tapi kalau hanya sibuk membaca tanpa melihat dunia, kitabmu hanya akan menjadi sarang debu. Sedangkan aku
Aku belajar dari pasar, dari orang lapar, dari ayam yang bertelur setiap pagi. Syekh Bahlul terdiam. Ia menatap kuning telur yang masih menetes dari janggutnya. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum malu. Abu Nawas menepuk bahunya pelan. Jangan malu, Syekh. Kadang untuk memahami kebenaran, kepala kita memang harus sedikit retak. Suara tawa dan tepuk tangan memenuhi pasar Baghdad. Di antara keramaian itu, hanya satu hal yang pasti, hari itu, bukan hanya telur yang pecah, tapi juga keangkuhan seorang manusia. Beberapa hari setelah kejadian di pasar, nama Abu Nawas makin tersebar ke seluruh Baghdad. Cerita tentang telur di kepala Syekh Bahlul membuat orang-orang membicarakannya di kedai, di masjid, bahkan di istana. Raja Harun al-Rashid pun mendengar kisah itu dan merasa geli, tapi juga penasaran. Panggil Abu Nawas ke istana, perintah sang raja. Aku ingin tahu apakah kepintarannya benar-benar nyata, atau hanya kelisinan lidah semata. Ketika Abu Nawas datang, ia menemukan Syekh Bahlul sudah duduk di sisi raja, kali ini berjubah baru dan wangi parfum melati. Wajahnya tampak ingin membalas dendam. Abu Nawas, kata raja sambil menatapnya tajam namun dengan senyum tipis, aku mendengar kau berhasil mempermalukan Syekh Bahlul di pasar dengan telur. Tapi sekarang aku ingin mengujimu dalam hal yang lebih tinggi, ilmu dan keadilan. Silakan, tuanku, jawab Abu Nawas dengan sopan namun santai, asal bukan soal telur lagi, karena stokku sudah habis dijadikan sarapan. Raja tertawa kecil, lalu memberi isyarat. Dua orang pengawal membawa masuk dua kantong kain. Satu berisi emas, satu lagi berisi pasir. Di hadapanmu ada dua orang, ujar sang raja sambil menunjuk dua lelaki miskin yang berdiri di sisi ruangan. Yang satu jujur tapi bodoh, yang satu cerdik tapi licik. Kau harus memutuskan siapa yang layak menerima kantong berisi emas, dan siapa yang mendapat pasir. Abu Nawas melirik kedua orang itu tanpa banyak bicara. Ia lalu menatap raja. Tuanku, izinkan aku berbicara dengan mereka sebentar. Ia mendekati si jujur bodoh dan bertanya lembut, jika aku memberimu emas, apa yang akan kau lakukan? Lelaki itu menjawab polos, aku akan bagi-bagikan kepada tetanggaku agar mereka senang. Kalau emasnya habis, tanya Abu Nawas. Aku akan menunggu orang lain memberiku lagi, jawabnya jujur. Abu Nawas tersenyum, lalu berpindah ke si licik cerdik. Kalau kau yang dapat emas ini, apa yang akan kau lakukan? Ia menatap tajam dan menjawab, aku akan berdagang. Dari satu keping jadi dua, dari dua jadi empat. Tapi tentu, sebagian akan aku persembahkan kepada Baginda Raja. Abu Nawas menatap raja dan berkata tenang, tuanku, izinkan aku memberi emas kepada yang licik. Syekh Bahlul segera berseru, lihat. Bukankah itu tidak adil? Orang jujur dibiarkan menderita, yang licik justru dihadiahi emas. Abu Nawas menoleh sambil tersenyum. Benar, Syekh. Tapi yang jujur tidak bisa menjaga emasnya, sementara yang licik tahu cara membuat emasnya berlipat. Namun aku tidak berhenti di situ. Ia lalu berbalik kepada pengawal. Setelah si licik berbisnis dan berlipat ganda, ambillah kembali semua hasilnya untuk kerajaan. Karena niatnya sejak awal bukan untuk rakyat, tapi untuk dirinya sendiri. Raja terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. Jadi, kau memberi emas bukan karena ia pantas, tapi karena kau tahu keserakahannya akan jadi keuntungan bagi orang banyak. Benar, tuanku, jawab Abu Nawas ringan. Kadang untuk memanen madu, kita memang harus memanfaatkan lebah yang paling rakus. Semua yang hadir tertawa kecil, kecuali Syekh Bahlul yang tampak semakin merah wajahnya. Namun ia masih berusaha menahan malu dan berkata, Raja, izinkan aku memberikan pertanyaan terakhir agar adil. Raja mengangguk. Abu Nawas, kata Syekh Bahlul, jika kau benar-benar bijak, jelaskan padaku, apa bedanya orang pintar dengan orang benar? Abu Nawas tersenyum dan memandang keduanya, Raja dan Syekh, bergantian. Orang pintar tahu bagaimana mencari jalan keluar dari masalah,
tapi orang benar tahu kapan tidak perlu menciptakan masalah. Maka, jika orang pintar seperti aku bicara, orang benar seperti Baginda Raja memilih kapan harus mendengarkan. Ruangan hening sesaat. Raja menatap Abu Nawas, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar membuatku tak bisa memihak siapapun kecuali kebenaran itu sendiri. Sejak hari itu, setiap kali Raja ingin menguji keadilan, ia tidak lagi memanggil para ulama atau hakim. Ia hanya memanggil satu orang, Abu Nawas, si tukang bicara yang selalu menemukan kebenaran di antara tawa dan logika yang nyaris tak terbantahkan. Beberapa minggu kemudian, Raja memutuskan untuk mengadakan sayembara aneh. Ia ingin tahu siapa di Baghdad yang paling pandai beralasan tanpa berbohong. Hadiahnya besar, sekarung emas dan kehormatan makan malam bersama Raja. Syekh Bahlul, yang masih menyimpan dendam lama, melihat ini sebagai kesempatan untuk menjatuhkan Abu Nawas di depan seluruh istana. Ketika hari sayembara tiba, para penantang duduk berjajar di aula kerajaan. Abu Nawas datang terlambat, memakai jubah sederhana dengan sandal yang bolong di ujungnya. Para bangsawan menahan tawa, sementara Raja hanya menggeleng pelan, sudah hafal dengan gaya sahabat lamanya itu. Raja memulai, aturannya sederhana. Aku akan menanyakan satu hal, dan kalian harus menjawab dengan alasan yang masuk akal, tanpa berbohong. Semua mengangguk. Pertanyaan pertama, mengapa manusia sering melakukan hal yang mereka tahu salah? Seorang ulama menjawab, karena hawa nafsu, tuanku. Seorang filsuf menimpali, karena kurang pengetahuan. Giliran Abu Nawas. Ia menatap Raja dengan wajah datar. Karena kalau mereka tidak melakukannya, tidak akan ada pekerjaan untuk para hakim, mufti, dan pengawal kerajaan. Maka salah satu cara mereka berbakti adalah dengan berbuat salah secukupnya. Aula meledak dengan tawa tertahan. Raja menepuk dahinya sambil tersenyum. Baiklah, 1 poin untukmu, Abu Nawas. Syekh Bahlul terlihat kesal. Ia membisikkan sesuatu pada Raja. Tak lama kemudian Raja bertanya lagi, kali ini dengan nada licik, kalau begitu, Abu Nawas, katakan padaku, apa yang lebih berat, berbuat dosa, atau menutupi dosa? Abu Nawas pura-pura berpikir dalam-dalam, lalu menatap Syekh Bahlul. Yang lebih berat adalah menutupi dosa, tuanku. Karena yang pertama hanya butuh keberanian, tapi yang kedua butuh kebohongan dan muka tebal seperti, ia berhenti sebentar dan menatap janggut Syekh Bahlul, seperti janggut yang disisir dengan minyak palsu. Tawa istana pecah lagi. Bahkan Raja hampir tersedak air. Syekh Bahlul menggertakkan gigi. Cukup. Kau hanya pandai mempermalukan orang, bukan menjawab pertanyaan dengan ilmu. Abu Nawas menatapnya lembut. Kalau ilmu hanya membuat orang marah, maka mungkin yang perlu diajarkan bukan ilmunya, tapi sabarnya. Raja mengangkat tangannya, menenangkan suasana. Baiklah, pertanyaan terakhir. Siapa yang lebih tinggi nilainya, orang yang berbuat baik karena takut, atau orang yang berbuat baik karena tidak tahu alasannya? Abu Nawas tersenyum kecil. Yang kedua, tuanku. Karena ia tidak menghitung pahala, tidak menimbang surga. Ia hanya mengikuti fitrah baik yang diberikan Tuhan. Seperti matahari yang tak pernah bertanya, apakah bumi layak ia terangi atau tidak. Suasana tiba-tiba sunyi. Kata-kata itu sederhana tapi menggetarkan. Raja menatap Syekh Bahlul yang terdiam kaku. Apa kau punya jawaban yang lebih bijak, Syekh? Syekh Bahlul hanya menunduk. Tidak, tuanku. Raja lalu berdiri dan mengangkat tangannya. Hari ini aku belajar satu hal dari Abu Nawas, kebenaran tidak selalu datang dari kitab tebal, tapi bisa keluar dari mulut yang tahu kapan harus jujur dan kapan harus jenaka. Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata, dan aku belajar satu hal dari Baginda, bahwa raja yang mau mendengar tawa rakyatnya akan lebih lama disanjung daripada raja yang hanya menuntut diam. Semua orang di aula berdiri memberi tepuk tangan. Di sudut ruangan, Syekh Bahlul menatapnya dengan pandangan rumit, antara benci, kagum,
dan mungkin sedikit lega. Karena entah bagaimana, setiap kali Abu Nawas berbicara, bahkan mereka yang kalah pun merasa sedang diajak tertawa bersama, bukan ditertawakan. Keesokan harinya, saat suasana istana masih hangat membicarakan kebijaksanaan Abu Nawas, Raja mengutus pengawal memanggilnya ke taman belakang istana. Di sana, Harun al-Rashid duduk di bawah pohon delima sambil memandangi kolam yang tenang. Abu Nawas, ujar Raja tanpa menoleh, aku heran. Engkau selalu tahu cara menjawab tanpa membuat orang benar-benar terluka. Bagaimana kau melakukannya? Abu Nawas menatap bayangan mereka berdua di permukaan air. Tuanku, kata-kata itu seperti air. Jika terlalu deras, bisa menghancurkan batu. Tapi kalau mengalir lembut, ia justru membuat batu itu menjadi halus. Aku hanya memilih untuk tidak menghantam. Raja tersenyum kecil. Tapi terkadang, orang yang lembut dianggap lemah. Benar, jawab Abu Nawas, tapi hanya orang yang kuat, yang sanggup tetap lembut saat sedang diserang. Raja terdiam. Seekor burung pipit hinggap di tepi kolam, mencipratkan air. Abu Nawas memandangnya dan berkata pelan, kebijaksanaan bukan soal siapa yang benar, tapi siapa yang tidak butuh menang. Harun al-Rashid menatap sahabatnya itu lama. Kau tahu, Abu Nawas, katanya akhirnya, kadang aku iri padamu. Aku raja, tapi harus berhati-hati dalam setiap perkataan. Sementara kau bebas berbicara bahkan pada raja, dan semua orang tetap menyukaimu. Abu Nawas tersenyum nakal. Itu karena aku tak pernah berbicara untuk disukai, tuanku. Aku hanya memastikan kebenaran yang pahit bisa terasa manis jika dibungkus dengan tawa. Raja terbahak, menepuk bahunya. Kalau begitu, jangan pernah berubah, wahai Abu Nawas. Abu Nawas menunduk hormat. Tidak akan, tuanku. Tapi mungkin suatu hari, bila aku berhenti bicara, bukan berarti aku kehabisan kata, mungkin dunia hanya sedang tidak butuh nasihat, melainkan keheningan. Raja memandangnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara kagum dan sedih. Angin berhembus pelan, menggoyangkan daun delima, sementara matahari pagi menembus sela-sela ranting, memantulkan cahaya ke air kolam yang beriak lembut. Abu Nawas melangkah pergi perlahan, meninggalkan taman istana dengan langkah ringan. Di belakangnya, gema tawa dan kebijaksanaannya masih menggantung di udara, seperti wangi bunga yang tak pernah benar-benar hilang, meski orangnya telah pergi jauh. Raja terdiam saat Abu Nawas menjawab pertanyaan tentang dosa dan kebenaran. Suatu pagi di pasar Baghdad, suasana riuh seperti biasa. Pedagang berteriak menawarkan barang, kambing mengembik di sana-sini, dan orang-orang tawar-menawar seolah dunia hanya berputar di sekitar harga bawang dan kain. Di tengah hiruk-pikuk itu, Abu Nawas sedang berjalan santai sambil membawa sekeranjang telur. Tiba-tiba, dari arah berlawanan muncul seorang pria berjubah rapi, berjanggut tipis, membawa kitab tebal. Wajahnya sombong, langkahnya tegap seperti orang yang yakin bahwa semua orang bodoh kecuali dirinya. Ia dikenal sebagai Syekh Bahlul, ahli debat dari madrasah kerajaan. Wahai Abu Nawas, seru sang Syekh dengan nada menantang, aku sering mendengar kau disebut orang paling pintar di Baghdad. Tapi kepintaran tanpa dasar ilmu itu hanyalah kebodohan yang dibungkus jenaka. Beranikah kau berdebat denganku di hadapan orang banyak? Abu Nawas menatapnya tenang sambil menaruh keranjangnya di tanah. Tentu saja, Syekh. Tapi, karena aku membawa telur dan kau membawa kitab, mari kita buat perdebatan yang adil. Kau jawab dengan isi kitabmu, aku jawab dengan isi keranjangku. Orang-orang pasar mulai berkumpul, penasaran. Syekh Bahlul mengangkat dagunya. Baik. Pertanyaanku pertama, apa yang lebih dulu ada, akal atau ilmu? Abu Nawas mengambil satu telur, menatapnya serius. Telur ini, Syekh, adalah jawabannya. Semua terdiam. Bagaimana mungkin telur menjawab pertanyaanku, sergah sang Syekh? Karena telur tidak bisa jadi ayam tanpa dihangatkan, sebagaimana ilmu tidak bisa hidup tanpa akal yang berpikir.
Jadi akal lebih dulu, seperti induk ayam, yang menghangatkan ilmu agar menetas jadi pemahaman. Nah, kau mau telur ini? Mungkin bisa menetaskan ide baru. Penonton tertawa, dan Syekh mulai kesal. Itu cuma permainan kata. Baik, pertanyaan kedua, mana yang lebih tinggi, logika atau keyakinan? Abu Nawas tersenyum, mengambil satu telur lagi dan meletakkannya di atas kepala botak sang Syekh. Logika adalah telur ini, Syekh. Kalau kau jaga baik-baik, ia tak akan pecah. Tapi kalau terlalu yakin kau bisa menahannya tanpa waspada. Plak. Telurnya pecah di kepala sang Syekh, kuningnya mengalir pelan. Orang-orang tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas melanjutkan santai, lihat. Keyakinan tanpa logika bisa membuat kepala jadi konyol. Syekh Bahlul mulai marah, tapi ia tidak mau kalah. Cukup. Sekarang aku yang menantangmu. Jelaskan kepadaku, bagaimana mungkin kebenaran bisa memiliki dua wajah? Abu Nawas mengambil dua telur, satu putih bersih, satu agak kotor. Lihat dua telur ini. Bentuknya sama, tapi yang satu bersih, yang satu kotor. Kau mungkin mengira yang putih lebih baik, tapi siapa tahu justru yang kotor di luar lebih segar di dalam. Kebenaran kadang seperti itu, tergantung siapa yang mencucinya. Tawa meledak lagi. Tapi Syekh Bahlul tidak menyerah. Kalau begitu, kalau semua bisa dibalik dengan kata-katamu, apakah kebohongan juga bisa menjadi kebenaran? Abu Nawas mengangguk ringan. Tentu. Misalnya, ketika seorang ayah miskin mengatakan pada anaknya bahwa besok mereka akan makan enak. Padahal belum tahu dari mana makanannya datang. Ia berbohong, tapi kebohongan itu membuat anaknya tenang dan sang ayah bekerja lebih keras. Esoknya mereka benar-benar makan enak. Maka kebohongan itu berubah jadi kebenaran, bukan karena kata-katanya, tapi karena niatnya. Kerumunan langsung terdiam. Beberapa mengangguk, ada yang tampak merenung. Abu Nawas kemudian menatap sang Syekh dengan lembut. Kau membawa kitab, aku membawa telur. Tapi kalau hanya sibuk membaca tanpa melihat dunia, kitabmu hanya akan menjadi sarang debu. Sedangkan aku belajar dari pasar, dari orang lapar, dari ayam yang bertelur setiap pagi. Syekh Bahlul terdiam. Ia menatap kuning telur yang masih menetes dari janggutnya. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum malu. Abu Nawas menepuk bahunya pelan. Jangan malu, Syekh. Kadang untuk memahami kebenaran, kepala kita memang harus sedikit retak. Suara tawa dan tepuk tangan memenuhi pasar Baghdad. Di antara keramaian itu, hanya satu hal yang pasti, hari itu, bukan hanya telur yang pecah, tapi juga keangkuhan seorang manusia. Beberapa hari setelah kejadian di pasar, nama Abu Nawas makin tersebar ke seluruh Baghdad. Cerita tentang telur di kepala Syekh Bahlul membuat orang-orang membicarakannya di kedai, di masjid, bahkan di istana. Raja Harun al-Rashid pun mendengar kisah itu dan merasa geli, tapi juga penasaran. Panggil Abu Nawas ke istana, perintah sang raja. Aku ingin tahu apakah kepintarannya benar-benar nyata, atau hanya kelisinan lidah semata. Ketika Abu Nawas datang, ia menemukan Syekh Bahlul sudah duduk di sisi raja, kali ini berjubah baru dan wangi parfum melati. Wajahnya tampak ingin membalas dendam. Abu Nawas, kata raja sambil menatapnya tajam namun dengan senyum tipis, aku mendengar kau berhasil mempermalukan Syekh Bahlul di pasar dengan telur. Tapi sekarang aku ingin mengujimu dalam hal yang lebih tinggi, ilmu dan keadilan. Silakan, tuanku, jawab Abu Nawas dengan sopan namun santai, asal bukan soal telur lagi, karena stokku sudah habis dijadikan sarapan. Raja tertawa kecil, lalu memberi isyarat. Dua orang pengawal membawa masuk dua kantong kain. Satu berisi emas, satu lagi berisi pasir. Di hadapanmu ada dua orang, ujar sang raja sambil menunjuk dua lelaki miskin yang berdiri di sisi ruangan. Yang satu jujur tapi bodoh, yang satu cerdik tapi licik. Kau harus memutuskan siapa yang layak menerima kantong berisi emas, dan siapa yang mendapat pasir.
Abu Nawas melirik kedua orang itu tanpa banyak bicara. Ia lalu menatap raja. Tuanku, izinkan aku berbicara dengan mereka sebentar. Ia mendekati si jujur bodoh dan bertanya lembut, jika aku memberimu emas, apa yang akan kau lakukan? Lelaki itu menjawab polos, aku akan bagi-bagikan kepada tetanggaku agar mereka senang. Kalau emasnya habis, tanya Abu Nawas. Aku akan menunggu orang lain memberiku lagi, jawabnya jujur. Abu Nawas tersenyum, lalu berpindah ke si licik cerdik. Kalau kau yang dapat emas ini, apa yang akan kau lakukan? Ia menatap tajam dan menjawab, aku akan berdagang. Dari 1 keping jadi 2, dari 2 jadi 4. Tapi tentu, sebagian akan aku persembahkan kepada Baginda Raja. Abu Nawas menatap raja dan berkata tenang, Tuanku, izinkan aku memberi emas kepada yang licik. Syekh Bahlul segera berseru, lihat. Bukankah itu tidak adil? Orang jujur dibiarkan menderita, yang licik justru dihadiahi emas. Abu Nawas menoleh sambil tersenyum. Benar, Syekh. Tapi yang jujur tidak bisa menjaga emasnya, sementara yang licik tahu cara membuat emasnya berlipat. Namun aku tidak berhenti di situ. Ia lalu berbalik kepada pengawal. Setelah si licik berbisnis dan berlipat ganda, ambillah kembali semua hasilnya untuk kerajaan. Karena niatnya sejak awal bukan untuk rakyat, tapi untuk dirinya sendiri. Raja terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. Jadi, kau memberi emas bukan karena ia pantas, tapi karena kau tahu keserakahannya akan jadi keuntungan bagi orang banyak. Benar, tuanku, jawab Abu Nawas ringan. Kadang untuk memanen madu, kita memang harus memanfaatkan lebah yang paling rakus. Semua yang hadir tertawa kecil, kecuali Syekh Bahlul yang tampak semakin merah wajahnya. Namun ia masih berusaha menahan malu dan berkata, Raja, izinkan aku memberikan pertanyaan terakhir agar adil. Raja mengangguk. Abu Nawas, kata Syekh Bahlul, jika kau benar-benar bijak, jelaskan padaku, apa bedanya orang pintar dengan orang benar? Abu Nawas tersenyum dan memandang keduanya, Raja dan Syekh, bergantian. Orang pintar tahu bagaimana mencari jalan keluar dari masalah, tapi orang benar tahu kapan tidak perlu menciptakan masalah. Maka, jika orang pintar seperti aku bicara, orang benar seperti Baginda Raja memilih kapan harus mendengarkan. Ruangan hening sesaat. Raja menatap Abu Nawas, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar membuatku tak bisa memihak siapapun kecuali kebenaran itu sendiri. Sejak hari itu, setiap kali Raja ingin menguji keadilan, ia tidak lagi memanggil para ulama atau hakim. Ia hanya memanggil satu orang, Abu Nawas, si tukang bicara yang selalu menemukan kebenaran di antara tawa dan logika yang nyaris tak terbantahkan. Beberapa minggu kemudian, Raja memutuskan untuk mengadakan sayembara aneh. Ia ingin tahu siapa di Baghdad yang paling pandai beralasan tanpa berbohong. Hadiahnya besar, sekarung emas dan kehormatan makan malam bersama Raja. Syekh Bahlul, yang masih menyimpan dendam lama, melihat ini sebagai kesempatan untuk menjatuhkan Abu Nawas di depan seluruh istana. Ketika hari sayembara tiba, para penantang duduk berjajar di aula kerajaan. Abu Nawas datang terlambat, memakai jubah sederhana dengan sandal yang bolong di ujungnya. Para bangsawan menahan tawa, sementara Raja hanya menggeleng pelan, sudah hafal dengan gaya sahabat lamanya itu. Raja memulai, aturannya sederhana. Aku akan menanyakan satu hal, dan kalian harus menjawab dengan alasan yang masuk akal, tanpa berbohong. Semua mengangguk. Pertanyaan pertama, mengapa manusia sering melakukan hal yang mereka tahu salah? Seorang ulama menjawab, karena hawa nafsu, tuanku. Seorang filsuf menimpali, karena kurang pengetahuan. Giliran Abu Nawas. Ia menatap Raja dengan wajah datar. Karena kalau mereka tidak melakukannya, tidak akan ada pekerjaan untuk para hakim, mufti, dan pengawal kerajaan. Maka salah satu cara mereka berbakti adalah dengan berbuat salah secukupnya. Aula meledak dengan tawa tertahan. Raja menepuk dahinya sambil tersenyum. Baiklah,
1 poin untukmu, Abu Nawas. Syekh Bahlul terlihat kesal. Ia membisikkan sesuatu pada raja. Tak lama kemudian raja bertanya lagi, kali ini dengan nada licik, kalau begitu, Abu Nawas, katakan padaku, apa yang lebih berat, berbuat dosa, atau menutupi dosa? Abu Nawas pura-pura berpikir dalam-dalam, lalu menatap Syekh Bahlul. Yang lebih berat adalah menutupi dosa, tuanku. Karena yang pertama hanya butuh keberanian, tapi yang kedua butuh kebohongan dan muka tebal seperti, ia berhenti sebentar dan menatap janggut Syekh Bahlul, seperti janggut yang disisir dengan minyak palsu. Tawa istana pecah lagi. Bahkan raja hampir tersedak air. Syekh Bahlul menggertakkan gigi. Cukup. Kau hanya pandai mempermalukan orang, bukan menjawab pertanyaan dengan ilmu. Abu Nawas menatapnya lembut. Kalau ilmu hanya membuat orang marah, maka mungkin yang perlu diajarkan bukan ilmunya, tapi sabarnya. Raja mengangkat tangannya, menenangkan suasana. Baiklah, pertanyaan terakhir. Siapa yang lebih tinggi nilainya, orang yang berbuat baik karena takut, atau orang yang berbuat baik karena tidak tahu alasannya? Abu Nawas tersenyum kecil. Yang kedua, tuanku. Karena ia tidak menghitung pahala, tidak menimbang surga. Ia hanya mengikuti fitrah baik yang diberikan Tuhan. Seperti matahari yang tak pernah bertanya, apakah bumi layak ia terangi atau tidak. Suasana tiba-tiba sunyi. Kata-kata itu sederhana tapi menggetarkan. Raja menatap Syekh Bahlul yang terdiam kaku. Apa kau punya jawaban yang lebih bijak, Syekh? Syekh Bahlul hanya menunduk. Tidak, tuanku. Raja lalu berdiri dan mengangkat tangannya. Hari ini aku belajar satu hal dari Abu Nawas, kebenaran tidak selalu datang dari kitab tebal, tapi bisa keluar dari mulut, yang tahu kapan harus jujur dan kapan harus jenaka. Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata, dan aku belajar satu hal dari Baginda, bahwa raja yang mau mendengar tawa rakyatnya akan lebih lama disanjung daripada raja yang hanya menuntut diam. Semua orang di aula berdiri memberi tepuk tangan. Di sudut ruangan, Syekh Bahlul menatapnya dengan pandangan rumit, antara benci, kagum, dan mungkin sedikit lega. Karena entah bagaimana, setiap kali Abu Nawas berbicara, bahkan mereka yang kalah pun merasa sedang diajak tertawa bersama, bukan ditertawakan. Keesokan harinya, saat suasana istana masih hangat membicarakan kebijaksanaan Abu Nawas, Raja mengutus pengawal memanggilnya ke taman belakang istana. Di sana, Harun al-Rasyid duduk di bawah pohon delima sambil memandangi kolam yang tenang. Abu Nawas, ujar Raja tanpa menoleh, aku heran. Engkau selalu tahu cara menjawab tanpa membuat orang benar-benar terluka. Bagaimana kau melakukannya? Abu Nawas menatap bayangan mereka berdua di permukaan air. Tuanku, kata-kata itu seperti air. Jika terlalu deras, bisa menghancurkan batu. Tapi kalau mengalir lembut, ia justru membuat batu itu menjadi halus. Aku hanya memilih untuk tidak menghantam. Raja tersenyum kecil. Tapi terkadang, orang yang lembut dianggap lemah. Benar, jawab Abu Nawas, tapi hanya orang yang kuat, yang sanggup tetap lembut saat sedang diserang. Raja terdiam. Seekor burung pipit hinggap di tepi kolam, mencipratkan air. Abu Nawas memandangnya dan berkata pelan, kebijaksanaan bukan soal siapa yang benar, tapi siapa yang tidak butuh menang. Harun al-Rasyid menatap sahabatnya itu lama. Kau tahu, Abu Nawas, katanya akhirnya, kadang aku iri padamu. Aku raja, tapi harus berhati-hati dalam setiap perkataan. Sementara kau bebas berbicara bahkan pada raja, dan semua orang tetap menyukaimu. Abu Nawas tersenyum nakal. Itu karena aku tak pernah berbicara untuk disukai, tuanku. Aku hanya memastikan kebenaran yang pahit bisa terasa manis jika dibungkus dengan tawa. Raja terbahak, menepuk bahunya. Kalau begitu, jangan pernah berubah, wahai Abu Nawas. Abu Nawas menunduk hormat. Tidak akan, tuanku. Tapi mungkin suatu hari, bila aku berhenti bicara,
bukan berarti aku kehabisan kata, mungkin dunia hanya sedang tidak butuh nasihat, melainkan keheningan. Raja memandangnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara kagum dan sedih. Angin berhembus pelan, menggoyangkan daun delima, sementara matahari pagi menembus sela-sela ranting, memantulkan cahaya ke air kolam yang beriak lembut. Abu Nawas melangkah pergi perlahan, meninggalkan taman istana dengan langkah ringan. Di belakangnya, gema tawa dan kebijaksanaannya masih menggantung di udara, seperti wangi bunga yang tak pernah benar-benar hilang, meski orangnya telah pergi jauh.